Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue akan drifting di ICE BSD di acara Soul Nation. Tapi seperti yang kalian tahu, mesin gue jebol di event terakhir dan maka dari itu kita harus engine swap dulu mesin mobil ini. Sekarang saatnya kita bongkar aja mesin K24 ini, dan sebenarnya cukup lumayan reliable juga. 5 event ini mobil mesinnya nggak dibongkar dan mesin ini nggak pernah di overhaul. Jadi benar-benar mesin standar dari junkyard langsung dipasang. Gue cukup impress sih sama kekuatannya K24. Sekarang kita bongkar aja mulai dari bumper depan, intercooler dan lain-lain. Habis itu mesin bisa kita keluarin lewat depan, karena ini luas banget sih, 86, lebar banget dia frame railnya, jadi enak banget kita bisa keluarin lewat depan mesinnya. Semua yang harus dilepas di bagian engine bay udah kita lepas, mulai dari wiring, fuel system, oli-olian dan lain-lain itu udah kita lepas. Sekarang saatnya kita naikin mobilnya ke atas lift, terus kita lepas bagian gearbox bawah sama engine mounting. Langsung aja. Semua yang di kolong udah lepas, sekarang saatnya kita turunin lagi. Habis itu kita masukin engine crane-nya. Oke, akhirnya mesinnya kelepas juga nih. Dan kalau kalian lihat nih, mesin sama gearbox, gedean gearbox, kayaknya nih gearbox CD009 punya Fairlady ini emang gede banget. Dan mesin K24 emang kecil banget. Dan karena kecil, kita termasuk mudah untuk ngeluarinnya, nggak sampai sejam kita udah bisa ngeluarin mesin ini. Sekarang kita tinggal bongkar-bongkarin aja keseluruhannya. Dan rencananya sih mau mindahin semua aksesoris-aksesoris yang udah di custom di sini, pindah ke mesin yang baru. Tapi mesin barunya masih belum datang nih, mungkin bentar lagi datang. Tapi sekarang bisa kita kerjain adalah bongkar gearboxnya dulu nih. Oke, dari tadi kita kesulitan ngelepasin gearboxnya dari mesin karena jadi ini kan kita beli paket adaptor ya, adaptor buat flywheel itu dapat ininya nih, semacam apa ya, center adaptornya lagi buat dari kerk as ke input shaftnya gearbox, dan ini harusnya dia nempelnya di kerk as, tapi entah kenapa sekarang jadi nempel di input shaft. Ini bikin nyangkut, nggak bisa ngelepas. Akhirnya kita lepas koplingnya, ini koplingnya masih di dalam, jadi bisa kita keluarin keseluruhannya. Cuma jadinya kita ngorbanin satu plat kopling. Ya udah, nanti ini sekalian ganti aja deh. Dan sekarang kita lepas aja nih. Ini adaptornya mau kita revisi, kayaknya nanti mau kita kecilin dikit lubangnya apa gimana deh, supaya nggak nyangkut lagi kayak gini. Terus kita copot juga nih flywheelnya, habis itu kita copot adaptor gearboxnya. Langsung aja. Oke guys, jadi kayaknya kita menemukan serpihan piston.
Menurut Bilal sih ini piston, emang beneran lah ginian piston? Piston mas itu mas. Bisa jadi dari yang lain ini? Piston. Ya, untuk make sure kita bongkar aja lah. Penasaran sih gue sebenarnya yang fail apa. Gue berharap sebenarnya cuma packing headnya doang. Tapi Bilal berharapnya piston. Lu berharapnya malah yang nggak bener lah. Oke, the moment of truth, kita bongkar nih semua headnya nih. Untuk VTEC-nya udah keangkat, dan sekarang kita tinggal bongkar head start aja. Yo Lal, sikat Lal. Udah hancur nih mesin kayaknya. Oke guys, ketahuan akhirnya kenapa problemnya pistonnya pada meleleh nih di ujung nih. Sebenarnya nggak tahu nih meleleh apa nggak nih. Kayaknya nggak ngelin ya? Meleleh. Meleleh. Meleleh panas biasanya gara-gara ngelin. Nggak. Gara ngebus. Terlalu over. Ini kayaknya pistonnya nggak kuat untuk bus yang terlalu tinggi kayak kemarin. Kayaknya harus ganti piston. Ya tapi semoga boringnya masih bisa dipakai, bloknya masih bisa dipakai. Kalaupun nggak bisa dipakai, kayaknya harus pakai sleeve guard. Jadi Darton sleeve tuh jual buat K24 itu bikin jadi. Ini kan open deck ya. Jadi kalau kalian lihat nih ada jalur air di sini. Nah kalau pakai sleeve dari Darton sleeve itu dia merubah jadi closed deck. Itu jadi kuat banget buat dikasih bus yang gede. Dan ganti piston juga pastinya. Ini ya udahlah. Untung kita ada beli mesin baru supaya dipasang, kita pindahin semua, kita masukin. Yang ini kita bangun jadi 500 HP. Enggak sih. Jadi 300 HP yang reliable aja. Hari selanjutnya dan gue baru aja potong rambut dan ini mesinnya udah datang. Jadi mau kita pindahin semua aksesoris dari mesin yang lama ke sini. Tapi sebelumnya kita bongkarin dulu semua yang nggak kita pakai karena ada di sini nih ada bedanya. Ini mesinnya ada power steering pump ya. Kalau yang lama gue nggak ada dan kita nggak butuh juga power steering pump. Tapi sisanya yang lainnya juga nggak ada yang kepake. Ini nggak kepake, wire nggak kepake, intake juga ganti, semuanya ganti. Dan mungkin kita bersihin dulu juga karena ini lumayan kotor. Semoga sih mesin ini sehat ya. Biasanya sih dari seller gua yang ini nih mesinnya sehat-sehat semua. Langsung aja kita kerjain. Mesin barunya udah bersih dan sekarang saatnya kita pindahin aja nih mulai dari si oil pan-nya sama oil pump-nya karena yang lama itu udah kita custom, kita harus pindahin juga ke sini. Dan itu juga oil pump-nya K20. Di sini pasti di dalamnya gede banget oil pump-nya, jadi harus kita ubah. Abis itu kita bongkar valve cover-nya. Semoga sih semuanya masih bagus di dalam sini ya. Sekarang kita bongkar aja dulu yang bawah. Yuk, Lal. Mesin udah siap, semua aksesorisnya udah kepasang, mulai dari turbo, header, intake, dan lain-lain. Kopling juga udah kepasang, terus bagian adapter plate-nya ini juga udah kepasang. Sekarang kita tinggal pasang gearbox-nya lagi, habis itu mesin ini sebenarnya udah bisa masuk ke dalam engine bay lagi. Tapi ini rada susah nih untuk bikin center si gearbox ini. Langsung aja kita pasang. Lal, sikat Lal! Semua parts udah kepasang, coolant udah diisi, oli juga udah diisi.
dan jalur-jalur oli, jalur-jalur bensin udah kepasang semua. Sekarang saatnya kita coba untuk starter, semoga langsung nyala. Lal, starter Lal. Langsung nyala nih. Cek ada yang bocor apa enggak. Tadi kita udah nyalain sekitar setengah jam supaya sirkulasi olinya itu berputar di dalam. Terus olinya udah kita kuras nih, dikuras sama Bilal. Sekarang saatnya kita isi oli lagi dengan motul 300V. Oke, sekarang langsung aja kita isi sekitar 6 liter ya. Walaupun kecil, ini mesin cuma 2400 tapi oil pan-nya tuh gede banget. Oke, sekarang olinya udah keganti, langsung aja kita coba nyalain lagi. Starter, Lal. Oke, harusnya semuanya udah aman. Sekarang kita tinggal pasang bumpernya aja. Habis itu kita towing ke Soul Nation. Sebelum kita drifting, gue mau muter-muter dulu nih di acaranya Soul Nation. Dan ini sebenarnya dalam rangkaian acara His and Hers Day. Jadi hobi laki-laki digabung sama hobi perempuan di satu acara 3 hall di ICE. Ini menarik banget. Bagi yang datang bawa pacar ini cocok banget nih event. Dan booth pertama yang kita lihat di sini adalah booth Good Fix yang ada mobil gue dipajang di sini. Ini bukan diecast tapi ini 1 banding 1-nya. Dan di Good Fix ini banyak banget merchandise menarik juga yang bisa dibeli di sini. Jadi nggak cuma stiker aja, tapi ada merchandise yang collab sama Darbots dan lain-lain, keren banget deh di Good Fix. Sekarang kita muter-muter ngeliat mobil yang lainnya ya. Dan seperti biasa di event-event yang kita review, Garasi Drift mau ngeliput mobil-mobil yang garasi drift banget. Salah satunya adalah mobil ini. Ini adalah MR2 SW20 yang ambles banget, ceper banget, keren banget, dan mulus banget. Keren banget ini mobil. Dan gak cuma mobil ini doang yang ada di sini, kita keliling lagi ngeliat mobil-mobil yang keren lainnya. Di sebelah sini ada S2000 dengan body kit Spoon S-Style ya, yang pernah kita review di Garasi Drift. Kalau kalian mau lihat full review videonya, langsung aja klik link di sini. Tapi di sini ada perubahannya, yaitu bagian hardtopnya ini udah berubah. Kalau kemarin kan pakai hardtop Spoon kalau nggak salah yang sampai belakang, tapi ini bagian atasnya aja nih, bagian hardtopnya aja yang menyerupai soft top tapi ini hard top gitu. Gue suka lebih clean kayak gini dibanding yang sebelumnya, tapi dua-duanya tetap keren. Dan ini salah satu S2000 terkeren di Indonesia menurut gue. Ini mobil keren banget sih. Dan sekarang kita lagi ada di booth-nya Petrolis, dan Petrolis itu baru collab sama JJ Logi dengan produk-produk yang keren banget. Dan produk-produk itu benar-benar merepresentasikan JJ banget karena ada mobil JJ yang segede gaban di sini, Jeep Wrangler. Jadi Petrolis itu bikin Petroland. Petroland ini adalah Petrolis Overland yang bisa kalian dapetin, cari aja lah di Instagramnya Petrolis atau di e-commerce-nya Petrolis. Tapi ini yang mau gue bahas. Ini adalah mobil JJ yang buat off-road, dan gue nggak ngerti banyak tentang mobil spesifikasi off-road. Tapi kalau kita lihat di sini, ini aja nih mobil naik ke atas batu di sini, bannya segede langit anak gua,
Dan suspensinya kita bisa lihat langsung. Di sini ada coilover yang gede banget. Dan yang menarik di belakangnya ini juga ada coilover. Ini tinggi banget nih coilover ini nih. Dan biasanya kan kalau mobil-mobil off-road gini, dia pernya tuh nggak pakaian coil gitu. Dan ini pernya coil. Wah gila sih, ini mobil gede banget. Kapan-kapan pinjem Jay, gue mau jalan-jalan pakai mobil ini di hutan. Dan sekarang kita lihat aja lagi mobil-mobil ini. Oke, di sini ada BMW E90 yang gue suka banget. Bukan karena cepernya, ini keren emang ya, ceper stance, tapi karena mesinnya. Ini mesinnya pakai 2JZ. Ini bocil 2JZ pasti happy banget ngelihat mobil ini karena ini 2JZ VVTi dan single turbo yang build-nya itu rapi banget kalau menurut gue. Dan sebenarnya ini cocok banget kali ya, ini mobil dipakai jadi mobil drifting kayak mobilnya Negin. Dan gue suka banget mobil ini. Keseluruhannya, interiornya juga pakai jok Recaro yang gue suka banget, yang keren banget, dan ada roll barnya. Ada roll barnya ini cocok banget sih ini mobil jadi mobil drifting. Suatu saat ownernya please dong bawa mobil ini jadi mobil drifting, manual juga soalnya keren banget. Jadi selain collab sama Garasi Drift, Soul Nation juga collab sama Jakarta Rules. Maka dari itu banyak Harley yang keren banget di sini. Tapi gua emang nggak qualified untuk bahas Harley. Jadi kita lihat aja nih keindahan Harley ini secara sinematik. Oke, gue jarang bahas Porsche, tapi ini Porsche keren banget, G33 RS. Dan ini adalah spek yang gue suka banget ya. Ini setahu gue G33 RS itu kita masih bisa custom speknya, tapi ini speknya yang ini salah satu spek yang terbaik. Gue suka banget scoop-scoopnya, gue suka banget fan di kap mesin, gue suka banget karbon-karbonnya, dan gue suka banget wingnya. Ini swan neck yang bisa ada active wing ya, jadi dia bisa gerak sesuai sama kebutuhannya dan gokil. Suka banget gue mobil ini. Udah itu warnanya merah lagi, jadi ini mobil makin top menurut gue. Di depan booth ya Garasi Drift, di sini ada Integra DA5 yang bikin gue nostalgic. Karena kita pernah punya zaman dulu dan kita giveaway di acaranya IMX. Jadinya gue masih seneng banget ngeliat mobil ini. Tapi bedanya, ini udah white body, udah ceper banget. Bisa dibilang ini DA5 yang gak kalah keren sama yang punya Garasi Drift waktu itu. Keren banget. Oke, sekarang gue lagi ada di booth Soul Nation yang gabung sama Garasi Drift dan Jakarta Rules. Dan di sini ada GR Yaris yang keren banget. Ini pakai body kit dari Faris. Emang body kit dari Faris ini nggak terlalu banyak gantinya ya. Bumper masih kelihatan standar, tapi ada lips depan, splitter depan yang carbon fiber. Dan gue suka carbon fibernya karena kiri kanan beda, jadi dia tuh symmetrical dan ada logo Farisnya di depan sini. Ini salah satu GR Yaris paling keren sih. Dan defendernya ini yang gue suka banget karena over fendernya itu tanpa harus ngerubah wheel arch bagian dalamnya, jadi bisa dilepas lagi mungkin ya. Gue nggak sabar si Faris bikin body kit buat GR Corolla yang modelannya kayak gini gitu. Dan di bagian side skirtnya ada tambahan lips yang carbon fiber yang bikin mobil ini makin keren juga. Kita lihat bagian belakangnya. Di fender belakangnya juga ada add-on buat over fendernya yang manis banget bentuknya. Dan di atasnya ada wing yang menurut gua untuk GR Yaris nih wing gede banget. Dan itulah keseluruhan dari body kit Faris yang ada di mobil ini. Menurut gua keren banget nih mobil.
Sekarang gue lagi ada di boothnya Garage One dan gue pernah review Evo-nya zaman dulu, dan kali ini ada Evo-nya lagi. Ini sebenarnya bukan Evo, ini Lancer yang di-convert jadi Evo 5. Tapi menurut gue eksekusinya ini baik banget. Mulai dari parts-parts yang dipakai di mesinnya, terus bodinya, eksekusi di catnya juga ini rapi banget. Keseluruhan parts yang bikin mobil ini jadi salah satu mobil yang paling proper, dan salah satu mobil convert yang gue kalau nggak dikasih tahu itu gue nggak tahu kalau ini convert dari Lancer. Dan nggak cuma mesinnya, ini body kitnya pakai Varis yang wide body, jadi ini makin kelihatan keker. Yang gue suka di sini ada kayak tambahan sirip buat dari fender depan ke bagian side skirt yang manis banget bentuknya. Dan sekarang kita lihat aja ya interiornya kayak apa. Ternyata interiornya juga nggak kalah keren sama eksterior dan mesinnya. Ini pakai jok pole position Recaro yang menurut gue ukurannya ini cocok banget buat gue nih. Dan bahannya juga enak banget gitu, nggak kayak SPG gue. Dan setirnya juga keren, dan ini short shifternya menurut gue paling keren. Awalnya gue kira sequential, tapi ternyata ini edge pattern. Tapi throw-nya itu bener-bener pendek-pendek banget. Ini buat track day, ini mobil enak banget kayaknya. Nah, interiornya nih keseluruhan rapi banget. Kayak door cardnya ini juga pakai karbon, terus ada sentuhan manis banget nih buat tutupnya, strap kayak gini, terus baut-bautnya juga diganti semua yang bener-bener rapi. Overall nih salah satu Lancer dengan modifikasi paling rapi menurut gue. Top banget Garage One. Walaupun setengah hall, Soul Nation itu kualitasnya mobil yang bagus-bagus banget, bootnya juga keren-keren. Jadi gua rasa cukup banget untuk kita bahas apa yang ada di dalam hall. Sekarang kita bahas apa yang ada di luar, yaitu tempat ini. Ini tempat yang cukup kecil sebenarnya untuk kita pakai drift show. Cuma gue excited banget karena penonton udah pada datang, pemenang-pemenang taksi drift juga udah pada ngumpul. Sekarang saatnya kita gaspol aja drifting di tempat yang nggak terlalu besar ini, tapi pastinya seru banget juga. Langsung aja. Akhirnya selesai juga taksi driftnya, dan overall acara Soul Nation kali ini seru banget. Gak cuma Soul Nationnya aja seru, His and Hers Day-nya bener-bener dikonsepinnya itu buat semua orang datang bisa. Mau cewek, mau cowok, mau anak-anak tuh happy pasti datang ke event ini. Dan gua rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.